Baik Iwanawati yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan dialog spesial topik berita di hari Kamis ini. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Samsi Ali yang saat ini tengah berada di Amerika di New York sana ya. Alhamdulillah kita terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Ustadz kembali dialog di pagi hari ini. Dan Ustadz yang pertama kami ingin mengangkat berita Senin lalu ya mengenai komentar dari Ketua PBNU mengenai meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah. Nah, menurutnya hal itu dapat meningkatkan resiko peningkatan radikalisme. Nah, saya juga baca Ustadz sudah menanggapi mengenai berita tersebut. Tanggapan dari Ustadz Samsi Ali itu diantaranya Ustadz menilai cara berpikir ini kontra logika. Mendalami akidah menjadi penyebab radikalisme, tanda tanya kan ya. Nah, Ustadz mohon penjelasannya Ustadz mengenai hal ini. Iya, saya kira siapa saja yang memiliki pikiran yang rasional dan logika yang sehat tidak akan bisa menerima sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa mengajarkan akidah, mendalami akidah, itu justru mengantar kepada tendensi radikalisme. Saya kira ini sekaligus sangat berbahaya karena ini sebuah tanpa sengaja barangkali dan tanpa disadari sebuah tuduhan bahwa akidah Islam ini bisa membawa kepada perilaku radikal tersebut. Dan saya kira ini sangat-sangat blunder kalau menurut saya. Justru ini merusak wajah Islam. Justru sebaliknya kita melihat bahwa terorisme itu terjadi karena kesalahpahaman akidah yang ada. Ya, orang yang tahu tentang yang sadar tentang Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak akan melakukan tindakan radikal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sumber segala kebaikan, sumber kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kemudian sumber keberkahan. Allah itu Maha Rahman Rahim. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Akil ini, Pak Kiai Akil Siraj ini memang bertentangan dengan pemikiran yang logis ya. Dan karenanya saya mengatakan ini kontra dengan logika pemikiran yang sehat. Bahkan saya agak sedikit menyindir dan mengatakan apakah kita harus gila untuk mengambil pemikiran yang gila. Artinya apa? Pemikiran seperti ini dengan bahasa yang agak kasar ya sudah kayak seperti pemikiran yang gila lah. Karena saya yakin bahwa orang Islam yang sadar tentang urgensi akidah, pentingnya akidah dalam tatanan keislaman kita tidak akan sampai kepada sebuah kesimpulan seperti itu. Nah, belakangan kan diistilahkan bahwa yang dimaksud di situ untuk pelajar-pelajar yang tidak mendalami keislaman tapi sekolah-sekolah umum atau fakultas-fakultas umum. Tidak ada bedanya antara orang Islam yang belajar agama dan orang Islam yang belajar ilmu-ilmu umum. Karena akidah itu diperlukan oleh semua orang Islam. Ya. Semua orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya itu wajib mendalami akidah. Apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang insinyur, apakah dia seorang pebisnismen, politisi, akidah itu menjadi fondasi ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Dan oleh karenanya, memang pernyataan ini saya kira pernyataan yang ini diada-ada sebagai bentuk ketidakseriusan atau saya tidak paham saja. Makanya saya mempertanyakan logika tersebut. Baik Ustaz, dan satu lagi juga kemarin cukup heboh juga dengan pemberitaan bahwa Menteri Agama menyebut bahwa idealnya kita membacakan doa lintas agama di setiap kegiatan Kemenag nih Ustaz. Meskipun pada belakangan juga diklarifikasi bahwa kebijakan ini bersifat internal saja untuk di lingkungan Kementerian Agama dan itu pun acara-acara besar seperti Munas katanya Ustaz. Bagaimana Ustaz mengenai hal ini? Iya, jadi kan Indonesia ini kan negara Muslim terbesar ya. Heterogen gitu ya. Penduduknya adalah Muslim, ya. Jadi setiap acara-acara itu sudah pasti orang Islam lah yang mayoritas akan ikut. Ya, kalau memang itu menjadi sebuah aturan ya mungkin aturan internal.
Hmm. Jangan sampai itu dijadikan sebuah budaya biasa, tradisi biasa. Karena ada sensitivitas. Walaupun saya harus mengakui begini, kami komunitas Muslim di Amerika ini seringkali diundang justru membaca doa, misalnya ketika akan dibuka sidang kongres, kemudian akan dibuka pertemuan DPRD New York. Saya beberapa kali diundang membaca doa. Padahal mayoritas anggotanya itu adalah non-Muslim. Nah ini kalau dari perspektif keadilan ya. Tapi kalau dari perspektif ajaran agama, ya karena mungkin teman-teman non-Muslim itu nggak ada masalah. Nggak punya masalah mengikuti doa non-Kristiani misalnya bagi orang Kristen. Ya, tapi saya kira kalau mereka paham ajaran agama mereka juga akan ada reservasi. Tidak dengan mudah itu kemudian melakukan itu. Tapi karena Amerika memang negara sekuler, negara yang tidak terlalu peduli dengan ajaran agama, maka itu hanya sebuah tradisi atau kultur atau budaya saja. Tapi kita di Indonesia kan agama bukan kultur dan budaya. Agama sebuah keyakinan yang diambil secara serius. Dan oleh karenanya ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Hukum yang saya maksud hukum agama. Apakah ini sejalan dengan hukum syariat atau tidak, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, sebelum menyampaikan sesuatu, apalagi akan menjadi sebuah aturan dan kebijakan, maka tentu dipertimbangkan aspek-aspek hukum agamanya di situ. Apakah sejalan dengan hukum agama atau tidak gitu. Nah, karenanya saya kira dikonsultasikan kepada para ulama. Nah, di Indonesia kan yang formal sebagai ulama diakui oleh pemerintah ya Majelis Ulama. Betul, MUI ya Ustaz. Saya melihat bahwa Majelis Ulama kan punya pendapat sendiri. Jadi saya kira ya udah secara negara itu bisa saja, tapi secara agama mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil secara serius. Maka harus dikonsultasikan kepada para ulama aspek agamanya bagaimana, hukumnya bagaimana, memungkinkan nggak misalnya seorang Kristiani berdoa di hadapan mayoritas Muslim atau bagaimana secara agama. Saya yakin ini tidak harus menggambarkan ketidaktoleransi. Bukan berarti kalau teman-teman Kristiani tidak diberikan ruang ketika ada acara-acara lalu membaca doa dan mereka tidak membaca doa kemudian dianggap kurang toleran. Enggak, toleransi itu kan diekspresikan dalam banyak hal, bukan hanya dalam doa saja. Bahkan bukan hanya dalam ekspresi keagamaan saja. Tapi toleransi itu artinya memberikan ruang kepada teman-teman untuk mengamalkan ajarannya pada porsi yang sesuai gitu. Jadi kalau hari Minggu dikasih kesempatan, demikian juga hari-hari raya dikasih kesempatan kepada mereka, tapi bukan berarti kemudian saling intervensi. Nah, kalau orang Islam misalnya merasa bahwa berdoa bersama itu kurang pada tempatnya, ya sudah, itu juga bagian dari toleransi teman-teman Kristiani misalnya untuk mengatakan ya udah kalau memang itu dianggap mengganggu keyakinan, kemudian mengganggu hukum agama bagi teman-teman Islam, maka sudah kita terima sebagai bagian dari toleransi. Jadi toleransi itu harus dibangun di atas dasar kesepahaman, saling menghormati, ingin berkorban, ingin menerima, dan sebagainya itu. Baik Ustaz, 4 hari jelang Ramadan Ustaz hari ini. Mungkin ada pesan untuk para pendengar untuk menghadapi Ramadan, dan saya lihat di Twitter Ustaz kemarin baru menjadi narasumber utama ya di acara yang diadakan oleh Muhammadiyah dan NU Jerman atau Eropa Ustaz ya, di Jerman, dari Jerman Raya kalau nggak salah ya. Ini mungkin bisa di-sharing Ustaz juga untuk pendengar apa yang di-sharing kemarin dengan teman-teman komunitas Muhammadiyah dan NU di Eropa tersebut Ustaz untuk menghadapi Ramadan yang akan datang ini. Iya, pada intinya kita ingin semua memasuki bulan Ramadan dengan baik dan keluar dari bulan Ramadan dengan kesuksesan, dengan kemenangan. Tapi semua itu tidak mungkin kita capai tanpa persiapan yang matang. Ya, karena kalau kita ingin menjadi seorang senior yang sukses, kita harus belajar engineering. Ya, kita harus belajar menjadi dokter, harus belajar tentang kedokteran. Maka perlu persiapan-persiapan matang untuk masuk bulan Ramadan. Dan saya menyebutkan ya persiapan fisik, persiapan mental, persiapan spiritualitas, tapi juga persiapan intelektualitas, keilmuan penting sekali dalam menghadapi bulan Ramadan. Tapi saya kira ya, poin yang paling penting tadi itu adalah bagaimana kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang transforming, bulan yang mentransformasi kita dari sebuah situasi, suasana ke suasana yang lebih baik lagi. Maka harus ada perubahan yang terjadi selama bulan Ramadan itu. Nah, saya menyebutkan misalnya transformasi spiritualitas, artinya kita harus menjadi lebih dekat kepada Allah, al-qurbah, karena kedekatan kita kepada Allah itu harus betul-betul bisa terbangun.
Dan ini bukan sebuah slogan yang sering kita sampaikan di mana-mana, tapi sebuah rasa hati, rasa jiwa yang merasakan kedekatan dengan Allah. Dan itu kemudian menjadikan kita kuat, termotivasi dalam hidup, tidak mudah lemah dan tidak mudah goyah. Yang kedua adalah kedekatan, transformasi moral. Dan transformasi moral ini artinya kita merombak kembali perilaku kita sebagai manusia, karakter kemanusiaan kita. Karena esensi Islam itu ya adalah moralitas manusia, perilaku manusia, akhlak itu. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan itu menjadi bulan di mana kita mentransformasi perilaku kemanusiaan. Kesuksesan kita dalam beragama itu bukan sekedar ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan, tapi sebenarnya akan terlihat pada karakter kemanusiaan. Orang yang berhasil dalam sholatnya itu akan nampak pada perilaku kemanusiaannya. Kalau dia sholat tapi korupsi juga semakin jadi, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau dia berhaji berkali-kali tapi korupsi juga semakin menjadi-jadi, ada sesuatu yang salah. Nah, hajinya dianggap berhasil kalau dia sudah kembali ke negeri atau ke kampung masing-masing, lalu dia kemudian menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang disebut haji mabrur. Maka di dalam kehidupan dunia kita ini, untuk menandai apakah agama kita berhasil atau tidak berhasil, itu ada pada perilaku manusia. Dan oleh karenanya bulan Ramadan ini harus betul-betul dijadikan sebagai bulan transformasi karakter, transformasi perilaku akhlak. Nah, perilaku yang kita maksud bukan sekedar perilaku individual, tapi juga perilaku kolektif kita. Misalnya sebagai bangsa, maka bangsa ini semakin disiplin. Misalnya, anggaplah contoh-contoh kecil akan semakin disiplin ketika dia di jalan raya, dia tidak semeraut mengendarai mobil. Itu kan contoh-contoh kecil bagaimana Ramadan bisa mentransformasi perilaku sosial kita. Nah, yang terakhir juga saya mengatakan bahwa bulan Ramadan itu harus mentransformasi visi hidup kita. Dari visi hidup material duniawi kepada visi yang berorientasi kepada akhirat. Dunia ini kita kejar untuk menjadi jembatan bagi kita demi kebahagiaan kita di akhirat nanti. Karena apalah arti dunia kita kumpulkan kalau kemudian pada akhirnya juga tidak memberikan kebahagiaan di akhirat kita yang merupakan kehidupan yang abadi itu. Maka Ramadan harus mengajari kita bahwa dunia ini begitu penting, tapi terkadang kita disisihkan demi untuk kehidupan ukhrawi kita yang lebih penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula, seperti yang disampaikan oleh Al-Quran. Sekali itu beberapa poin yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman di Jerman dan Eropa. Tadi ada yang dari Inggris, ada yang dari Prancis, ada dari Austria ikut ya. Jadi dan ini baiknya karena dilaksanakan secara bersama-sama antara NU dan Muhammadiyah. Kebetulan saya memang walaupun saat ini saya mengkritik Ketua Umum PBNU, tapi saya sangat dekat dengan teman-teman NU karena saya merasa bahwa teman-teman NU itu punya etikat baik juga, walaupun mungkin jalannya terkadang berbeda, tapi minimal bahwa punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya punya hubungan yang baik dengan teman-teman NU di Eropa, teman-teman NU di Amerika, bahkan di Indonesia juga. Saya beberapa kali diundang ke masjid-masjid di tempat-tempat ya di mana memang teman-temannya NU, misalnya di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, masjid besarnya itu kan NU yang kelola itu. Saya beberapa kali justru memberikan khutbah Jumat, kemudian khutbah Idul Adha, dan juga saya memberikan orasi ceramah umum di Universitas Wahid Hashim di Semarang. Artinya apa? Satu hal yang membanggakan adalah ketika NU dan Muhammadiyah bisa bekerja sama, berarti umat ini semakin dewasa. Perbedaan kendaraan atau organisasi tidak menjadikan sekat-sekat. Kita bisa bekerja sama untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan umat kita bersama. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Samsi Ali atas bincang-bincang, atas dialognya di kesempatan pagi hari ini, dan atas sharingnya juga. Dan saya tausiah untuk kita menjelang Ramadan ini Ustadz ya, 4 hari lagi. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga sehat selalu dan Allah mudahkan segala urusannya di sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam.